Assalamualaikum sahabat Ikhwanul. Bicara tentang hobi memang kita nggak bisa tinggalkan di tengah segala macam kesibukan akhir-akhir ini. Tapi yang namanya hobi itu memang luar biasa, nggak bisa lupa. Nah, hari ini kita kembali ke channel sahabat Ikhwanul, hobi, khususnya masalah bonsai. Nah, pada sore hari ini setelah berjanji sekian lama, kadang-kadang narasumbernya bisa, saya yang nggak bisa, kadang saya bisa, nggak bisa. Nah, tapi alhamdulillah hari ini akhirnya ketemu. Kita sapa terlebih dahulu. Nama kerennya, nama bekennya di Riau, di Pekanbaru, bahkan di kancah nasional barangkali orang semua sudah tahu, sahabat kita Bung Doris. Assalamualaikum Bung Doris. Waalaikumsalam. Sahabat bonsai, ini mohon maaf ya, Pak Ikhwanul datang saya lagi nyiram. Jadi kepaksa sarungan karena baju basah semua. Oh, kan lebih santai, lebih enak Bang Doris. Nah, Ya, kita ngobrol memang sore ya, Pak nah, Iwan kan ya. gitu. Iya, Masa iya. kita pakai jas, pakai cerita-cerita bonsai ini kan, Ya, gitu kan. itu dia. Jadi kita ngobrol sore lah, Ngobrol santai. Ya. Oke. Nah, sahabat semua, pada semua orang khususnya Pekanbaru, Riau, barangkali udah nggak asing lagi yang namanya Bung Doris. Di samping beliau hobi, kolektor, bahkan pernah ketua PPBI Riau, Ya, Pekanbaru ya, pernah. Pak Bung Doris ya. Tapi uniknya, waktu saya kesini tadi, memang beliau siram langsung. Nah, itu barangkali saya juga belum pernah sampai ke situ. Jadi steam batang, mungkin kerjaan ini memang hobi. Nah, itu luar biasanya dinikmati gitu ya Bang ya. Ya. Ngomong-ngomong, dari tahun berapa Bang Doris main bonsai ini, Bang? Aduh, kalau main bonsai ini Pak Ikhwan. Nggak Mulainya ya, mulai suka bonsai. Saya mulai suka bonsai itu terus terang masih di Padang waktu itu. Oh, waktu di Padang. Tahun Sekitar tahun 89, Mbak. 89. Wah, udah 89 itu 30 tahun lebih juga ya. Mungkin saya masih SMP kali ya. Oh, berarti dari SMP suka gitu ya? Suka, iya. Tapi waktu itu sukanya gimana? Bisa diceritakan? Suka Gini. lalu coba stek sendiri atau memang punya orang tua atau gimana Iya. sejarahnya dulu? Nah, ini uniknya gini. Nah, Jadi lingkungan saya di Kota Padang itu ada sebuah kelurahan namanya Pasagadang. Pasagadang. Nah, di Pasagadang itu dulu itu hampir di setiap rumah itu pelihara beringin, Pak. Oh, gitu. Ya, karena Pak Lurahnya itu hobi Hobi kali ya. beringin, hobi bonsai. Jadi sampai-sampai itu ke setiap rumah itu dibagikan. Kita disuruh tanam di depan rumah. Waduh. Nah, kemudian nanti diajarin cara merawatnya melihara. seperti apa, memangkasnya seperti apa sehingga kelihatan cantik. Nah, saya kebetulan waktu itu bertemu beliau, saya tanya, kalau misalnya nanti sahabat bonsai atau mungkin yang bersangkutan nonton YouTube ini, Iya. nama beliau itu masih hidup. Beliau itu namanya saya panggil Macia Lurah. Dia yang perkenalkan pertama kali bonsai ke saya. Oke. Jadi pertanyaan intinya waktu itu Pak Iwan, saya tanya ke beliau, "Cik, ini namanya apa?" "Oh, ini namanya bonsai." Nah, satu pertanyaan kunci yang dia jawab waktu itu, saya nanya, "Cik, bikin bonsai ini sulit nggak?" Jawaban dia, "Oh, tidak. Oh. Bikin bonsai itu gampang. Kamu tinggal tanam, dirawat, disuburkan, kemudian kalau seandainya ada kawat kita bentuk, dipangkas, siram lagi, bentuk lagi, jadi." Jadi sesederhana itu. Oke. Nah, cuman saya berpikir belakangan ini, kalau seandainya pada saat itu dia bilang bahwa berbonsai ini waduh, sulit, bonsai itu begini. Mungkin langsung patah ya. ya saya nggak mau, Pak. Berarti pendekatan beliau itu luar biasa. Luar biasa. Bagaimana mengajak bahwa ini hal yang gampang, Betul sekali. hal yang biasa-biasa saja. Kita ikut, lama-kelamaan baru terasa nih, wah ternyata Ya, belum waktu lagi itu kan, dia. gitu ya. Jadi setelah kita jalanin, ternyata tidak sesederhana itu kan. Oke. Tidak sesederhana itu, banyak hal-hal yang harus kita pelajari, yang harus kita perhatikan. Oke. Tetapi mau nggak mau kita sudah masuk ke dalam proses. Dan kita sudah menikmati proses itu. Nah, itu yang membuat saya sampai sekarang ini bertahan di bonsai itu karena saya sangat menyukai proses. Baik, sahabat Ikhwanul, satu poin yang saya ambil, kalaulah seandainya pada saat ini seorang Maci Lurah yang dibilang Ya. Bang Doris tadi
ada 10 aja lurah yang begitu misalnya di Kota Pekanbaru, wah kita kebayang. Misalnya dia hasil stekan anting putri, ini anak-anak coba tanam kan gitu. Padahal kan ya anting nggak terlalu susah memang Betul, gitu. Tapi dia betul, mulai ya. dari awal begitu, wah mungkin udah kemana-mana. Barangkali kayak di Lampung sekarang kan rame katanya. Satu kelurahan, kecamatan, bahkan Lampung Timur, Ya. Lampung Tengah jadi sentra bonsai khususnya anting. Mungkin dengan cara seperti itu juga kali ya. Petani-petani di Jawa atau gimana? Pengalaman Mang Doris nengoknya Ya, gimana? bisa Pak, cuman salah satu key-nya itu kita harus bikin suka dulu ke orang. Oh, Dan memberikan image ke mereka Memberikan bahwa berbonsai edukasi. ini tidak sulit. bahwa bonsai itu tidak sulit dan tidak mahal harusnya. Bisa dimulai dari nol dengan biasa-biasa, tapi mungkin kemauan ya Bang ya? Betul, ya. Walaupun seandainya nanti setelah mereka jalani, memang ada proses yang harus mereka pelajari. Oke. Ada proses yang harus mereka jalankan dan ikuti. Tetapi poinnya, mereka sudah harus suka dulu. Oke. Karena kalau suka, itu pasti kita akan selalu melakukan itu. Ya. Karena dasar suka tadi. Saya juga merasakan itu Bang. Jadi awal tahu bonsai, kalau saya kan baru beberapa tahun ini. Ya, mulai senang gitu aja. Tapi karena kesibukan lain-lain, nggak kepegang, nggak keurus, nggak apa kan gitu. Tapi ketika pensiun dari pekerjaan, mulai. Nah sekarang selesai sholat subuh pagi subuh itu harus kotor dulu dan itu hampir setiap hari. Coba saya tanya sama Pak Sesibuk Iwan. apapun saya pasti pegang tanah gitu. Coba, kalau seandainya pas habis bangun subuh, Iya. Pak Iwan nggak punya kesempatan untuk ngeliat bonsai, pasti ada yang hilang. Iya, rasa ada yang kurang gitu kan. Kadang keluar kota, aduh, ini gimana ya? Ada yang sedang. Setidaknya setiap pagi itu saya memindahkan dari pot plastik, pindahkan ke pot yang agak bagus, yang kecil-kecil mame-mame itu gitu loh. Kemudian hasil stek, lihat akar udah tumbuh. Pokoknya saya memang ada pegang gitu. Baik, Bang Doris, kita masuk ke segmen lain. Nah, saya mungkin mau bertanya, Ya, kalau tadi sejarah awal ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang kan Bang Doris punya ini, aduh, kalau kita mau bilang sepekanbaru di sinilah bonsai-bonsai paling top, nanti yang lain mungkin marah pula kan gitu kan. Tapi pada kenyataannya nanti kita lihat ya, nanti sahabat kita lihat beberapa koleksi beliau, memang luar biasa semua, yang jumbo, yang gigan, yang semua ada di sini nih kayaknya nih gitu. Nah, ini sejak kapan nih Bang Doris sampai ke level seperti ini nih Bang Doris? Nah, awal dari suka tadi, setelah saya jalani prosesnya, ternyata memang saya harus banyak belajar, Pak. Oh iya. Ternyata apa yang saya ketahui itu tidak banyak. Nah, alhamdulillah waktu itu saya bertemu dengan beberapa orang, baik di Padang awalnya, atau setelah di Jakarta pada waktu itu, saya ketemu dengan orang-orang yang betul-betul hidup di bonsai, yang betul-betul mereka itu setiap hari, memang profesinya lah itu kali gitu ya? Profesinya di bonsai, saya banyak belajar dari mereka. Salah satu nama Bang Udi? Bang Dor? Salah satu nama ya kawan-kawan di Pluit lama itu. Nggak, ada yang di Padang? Yang di Padang waktu itu ada Kowat namanya ya. Kowat ya. Kowat mungkin beliau sekarang udah 70. Ya masih lebih 70, mungkin 75, 76. Saya banyak belajar dari dia. Nah, kemudian juga di Padang itu ada Bang Budi. Saya sering diskusi Saya dengan mau dia. dengar nama itu karena setiap orang bonsai lama saya tanya selalu dari Dabudi. Nah, ini penasaran, padahal saya orang Padang. Suatu saat kalau ke Padang saya pengen cari yang namanya Dabudi. Iya. Nah, itu ketemu dengan Dabudi ini ini karena sebelumnya sih saya sudah kenal dengan dia, cuman di dunia lain. Saya kebetulan dulu suka motocross, Pak. Iya. Beliau di advertising, ya kita sering ketemu, tapi nggak pernah bahas bonsai. Nah, sewaktu seketika itu sekali waktu saya main ke rumah dia, saya ngeliat bonsai, ya akhirnya udah nyambung. Nah, sekarang mungkin ini menggalinya susah nih. Bang Doris sampai punya yang kayak begini nih kira-kira nih udah. Ini kan kelas semua sekarang nih. Ya. Itu mulai gilanya itu dalam tanda kutip ya, itu kapan itu Bang Udi? Gini, ada sebuah titik balik saya. 2013 saya ke Jakarta, ketemu teman-teman di Pluit. Di situ saya melihat bahwa bonsai ini bukan sekedar. Waktu itu Bang Budi belum punya yang bagus-bagus bener nih. Saya 2013 itu. Waktu itu saya baru mempunyai beberapa koleksi, Pak. Oh, gitu. Beberapa koleksi karena pada saat awal itu ya mungkin teman-teman juga pernah ngalamin ya temannya. Iya.
Awal-awal kita suka pasti semua pohon kita ini kita koleksi. Sama Pokoknya dengan saya. apapun yang bisa Apapun. mungkin menjadi bonsai kita koleksi kan gitu. Sementara mungkin notabene itu dari beberapa pohon itu mungkin tidak semuanya kita paham tentang perawatannya. Pasti. Nah, saya belajar ke situ, saya ketemu dengan beberapa orang di situ, diskusi, ya saya tanya ke mereka itu cara berbonsai ini gimana? Nah, kata kunci yang saya pegang sampai sekarang dari mereka itu bahwa kalau seandainya mau membuat bonsai bagus, itu harus bisa menyuburkan pohon. Oke. Jadi bukan mengawat, bukan memotong, itu subur teknis. dulu ya. Itu teknis. Jadi syarat utamanya adalah kita harus bisa menyuburkan pohon. Karena karakter pohon beda-beda kali ya. Betul. Dan satu lagi pada saat kita membentuk, itu kan kita melakukan proses ke pohon tersebut. Nah, kalau seandainya pohonnya itu nggak sehat, ya mungkin hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Benar. Berarti kunci Nah, ini kan pertama, prinsip sederhana. sehatkan dulu ya. Iya, prinsip sederhana, tetapi ini adalah prinsip pokok. Kita harus betul. bisa menyuburkan pohon dulu. Harus bisa merawat pohon dulu sebelum membentuk, sebelum memperlakukan mereka. Jadi Bang Budi ini share pengalaman aja kan. Saya lumayan di rumah lumayan lah, adalah beberapa, tapi nggak yang sebagus ini saya nggak punya, biasa-biasa aja. Tapi kemarin ngelihat ada orang punya soka bagus. Nah, saya pingin punya. Kebetulan ada soka di tetangga. Saya beli, saya bongkar kan. Nah, waktu itu memang perasaan tuh udah pingin ngawat, udah pingin. Nah, tadi ngobrol sama si Mas yang di belakang. Pak, kalau punya soka itu tanaman termasuk sulit. Yang penting subur dulu, dipindah, taruh tempat teduh, daun kurangian gitu. Jangan mikirin bentuknya. Oh, Pak Iwan tadi ketemu? Nah, berarti sama Mas Gondrong di belakang. Berarti cocok. Ya, itu salah satu guru saya. Nah, berarti sama ya? Berarti beliau pas. Makanya saya ingat itu tadi. Jadi Bapak jangan mikirin konsep depan, belakang, cabang, anak. Nggak usah. Sekarang itu pohon supaya tumbuh dulu. Saya pikir udah 10 hari saya ground memang belum tumbuh-tumbuh. Sabar, Pak. Oh gitu ya? Sabar. Jadi prosesnya itu nanti ya setelah subur, setelah itu dia bagus pertumbuhannya, ada waktunya nanti kita memperlakukan. Baik. Jadi kalau saya ambil kesimpulan satu lagi tadi dari Bang Doris, di awal semua pebonsai biasanya masih seperti saya pemula, semua mau dirawat, semua mau punya. Apa Bang Doris sekarang sudah ada spesialisasi atau lebih kepada satu atau dua jenis atau gimana? Mungkin serius di anting putri atau ada nggak yang gitu? Sebenarnya gini Pak, ada satu suka, ada satu tingkat kesulitan. Nah kebetulan saya orangnya itu nggak suka terlalu ribet. Jadi saya berusaha untuk sesimpel mungkin. Memang ada sih beberapa pohon yang menjadi favorit saya. Kenapa? Karena pohon-pohon tersebut adalah pohon-pohon yang dalam tanda kutip mudah dalam perawatan. Kemudian juga mudah dalam pembentukan. Kemudian mempunyai usia yang lama. Kemudian resale value-nya itu bagus. Misalnya contoh? Ya mungkin Bapak lihat di sini. Sebagian besar kalau untuk bonsai itu anting putri. Anting putri, kemudian memang endemik bukan endemik sih. Sumbernya itu banyak di Riau, Sumatera, di Riau khususnya. Di Riau banyak, kita mungkin lebih gampang untuk mendapatkan bahan. Di program akar dia juga bisa. Kemudian jenis-jenis ficus, terutama kimeng. Ya. Dan satu lagi yang menjadi favorit saya adalah lohansung. Lohansung saya lihat dari tadi depan juga. Ini lohansung semua. Padahal bagi saya mungkin ya ini lagi-lagi masalah selera kali ya. Saya belum kena nih dengan lohansung nih di mananya kan gitu kan. Tapi kalau anting ya. Jadi kalau andalan kira-kira. Nah, sahabat Ikhwanul satu lagi bahwa beliau ini bukan hanya sekedar penghobi, kolektor, tapi juga menjadi bisnis sendiri nih kan. Karena di sini juga dijual, bahkan saya dengar punya showroom besar di Jakarta malah kan gitu. Ini udah luar biasa sekali sebenarnya, dan pelanggan beliau pastinya bukan orang-orang kecil, pasti orang-orang yang pemain-pemain top bonsai lah, itu pasti kenal dengan beliau. Nah, kalau kita lihat nih Bang Doris, nih kayak bonsai di sini, saya mau nyoba nawar aja takut nih. Pengen nawar, tapi udah kebayang, waduh nih takut nawarnya ini gitu kan. Nah ini Bang Doris,
kerjakan sendiri atau pastinya dibantu pasti. Iya. Tapi kayak membentuk depan belakang dan arah-arah itu gimana, Bang Doris? Awalnya saya kerjakan sendiri. Oh, ini ya. Nah, cuman kita ini sebenarnya punya keterbatasan, Pak. Oh ya, pasti. Jadi pada saat nanti koleksi kita itu semakin banyak, ya kemudian kita juga punya kesibukan lain. Idealnya kita butuh orang lain yang mungkin bisa bantu. Nah, kebetulan saya punya ini tempat di Toho. Dulu awalnya memang di Pluit Jakarta. Setelah Pluit bubar, ya kita pindah ke beberapa tempat. Akhirnya sekarang ke Sentra Bontes Toho. Nah, di situ saya dibantu oleh Mas Is. Ya kalau di perbonsai mungkin Mas Is Gondrong ya. Is Gondrong ya. Nama beliau. Nah, ini kebetulan beliau datang. Oh, dari ya, Jakarta lagi ke sini. beliau datang dari Jakarta karena ada satu dan ini ada sesuatu yang kita kerjakan kemarin. Iya, iya. Nah, sebelum beliau balik ke Jakarta, ya beliau sempatkan ke sini untuk bantu untuk membentuk. Nah, cuman kalau di rumah itu ada beberapa koleksi, itu memang saya yang ini. Oh, yang di rumah ya? Yang Berarti yang... Karena saya nikmatin proses, Pak. Nah, benar. Karena itu yang mahal itu sebenarnya bonsai itu kalau menurut saya proses. Benar. Jadi kembali ke cerita kita tadi, Bang Doris, saya sendiri, saya nih belum lah. Nggak seujung kuku lah tentang bonsai. Tapi memang pengen sendiri, padahal setiap saya mengawat, itu pasti patah. Akhirnya saya panggil teman lah kan. Tapi keinginan untuk itu selalu ada, dan hampir setiap hari, kadang kalau pulang malam saya sempatkan setidaknya ngelihat, cabut rumput gitu loh. Sambil ngerokok malam kan gitu. Jadi memang nggak bisa lepas kita ya. Nah sekarang terakhir barangkali, sebelum kita keliling-keliling, kita lihat-lihat nih, Bang Doris. Apa nih tanggapan Bang Doris terhadap perbonsaian sekarang, khususnya kita di Riau atau di Pekanbaru makin naik atau gimana sekarang, Bang? Bagus ya? Oh, luar biasa, Pak. Oh, ya? Luar biasa. Perkembangan teman-teman di Riau itu luar biasa. Iya. Ya, saya ke Riau itu awalnya itu adalah tahun 2000-an. Ya, tahun 2000 itu cuman masih belum kali waktu itu ya. Waktu itu saya juga bingung mau ketemu dengan siapa. Ya, setelah itu di 2000, saya lupa di 2006 apa 2007 ya. Pertama kali itu teman-teman pebonsai Riau itu bikin acara komunitas bonsai waktu itu ya, bikin acara di Purna MTQ. Nah, kebetulan saya waktu itu punya teman yang ada di situ, mereka sampaikan ke saya, akhirnya saya ikut. Nah, disitulah saya kenal dengan teman-teman yang di Pekanbaru. Iya, ada ya senior kita, ada Mas Gun di situ, ada Mas Dodi Gondrong, ada Mas Rono. Nah, mereka itu orang-orang lama. Orang-orang lama yang ada di Pekanbaru. Yang ada di dan sampai sekarang masih eksis. Sampai sekarang masih eksis. Kapan-kapan enak tuh ngumpul-ngumpul lagi, kita sharing-sharing pengalaman kan enak tuh, Bang Doris ya. Ya. Oke. Nah, puncaknya itu di tahun 2021 ya kita bikin kontes. Jadi Pamnas itu sebelumnya Pamnas ini kita bikin itu memang sebelumnya itu ada beberapa kali kita bikin jemur bonsai, kita bikin pameran lokal, pameran lokal. Sampai waktu itu kebetulan saya dipercayakan untuk menggantikan almarhum Pak Dandun. Karena Pak Dandun Wibawa almarhum, beliaulah yang menjadi Ketua PBBI Cabang Pekanbaru. Waktu itu ya? Saat itu kebetulan saya diminta untuk menjadi wakil. Oh, beliau meninggal? Iya, beliau meninggal secara aturan organisasi sampai dengan masa jabatan berakhir. Iya, wakilnya. Wakil yang ini sama kayak presiden berarti ini. Terus? Nah, pada saat itu kena amanat ya Pak, kena amanat dan teman-teman percayakan, saya ambil tanggung jawab itu. Dengan perjanjian bahwa sampai dengan batas masa jabatan beliau berakhir. Habis itu nggak mau lagi gitu? Dan ada satu Pak, sebenarnya satu cita-cita beliau waktu itu. Beliau itu ingin bikin pameran nasional bonsai di Pekanbaru. Oh, waktu itu belum pernah gitu kali ya? Belum Pak, belum pernah. Gitu. Nah, saya bicara dengan beberapa teman-teman, ya kita sepakat, kita coba. Karena terus terang kita juga nggak tahu caranya seperti apa. Iya. Kita banyak komunikasi dengan teman-teman yang di Jakarta. Alhamdulillah itu kita bisa menyelenggarakan Pamnas pertama di Pekanbaru. Tahun?
2021 kali ya. 2021? 21 September. 2021 berarti yang di 2021 yang pertanian? iya betul sekali. Oh, berarti itu pertama itu? Itu pertama. Saya ikut juga itu. Nah, itu kita bikin yang pertama itu sampai dengan kelas utama, Pak. Iya, Kelas utama. Kebetulan Dan waktu itu lumayan juga rame waktu itu. teman-teman dari Jakarta support. Datang ya. Barang-barang yang Ya. kelas utama dari Jakarta, Ya. Lubuk Linggau, Palembang Ya. itu support kelas Medan, utama. Sumbar Medan juga, Sumbar juga itu ramai sekali. Ya, saya ikut, saya nonton ke sana, memang wah rame saya lihat kan. Makanya saya bilang waktu itu, Bang Doris, kan kalau nggak salah 2 bulan sebelumnya Padang. Ya, betul. Ya, ya. Nah, jadi waktu itu, waktu di Padang, saya kirim 2, dua-duanya dapat merah. Pas main di sini, sama-sama Pamnas. Di sini dapat hijau gitu kan. Biasa, Saya Pak, bilang, itu, Pak, wah biasa. ini serunya di sini nih kan gitu kan. Cuman sayang waktu sesi tanya jawab atau iya. mungkin kita boleh bertanya ke para juri, saya nggak ada, Ya, saya nggak di iya, sini. iya. Akhirnya nggak tahu tuh kenapa bisa di Padang, anu kan gitu ya. Ya, mungkin banyak teman-teman yang ngalamin seperti itu, Pak. Nah, cuman sebenarnya ada satu momen ya yang teman-teman itu kurang manfaatkan. Diskusi, Iya. bertanya dengan juri. Nah, sesi itu saya nggak di tempat. saya nggak di tempat. Dan ya wajar lah yang namanya pertandingan, perlombaan, masa Mike Tyson menang terus kan ada Ya, masanya kalah iya, kan iya, gitu. iya, benar-benar. Tergantung siapa lawannya, iya. berapa banyaknya kan gitu kan. Banyak faktor, Pak, yang menentukan itu. Banyak faktor. Tapi orang juga bilang ada juri selera juri juga itu nggak menentukan kali ya. Wah, Enggak ya. Tapi jadi gini. berarti juri ada pakemnya dia megang itu kan gitu. Gini. Ini sedikit mengulas masalah ini, tapi saya nggak mau komen ya tentang juri ini begini, Enggak, juri ini ini begini. Enggak. yang anu aja Saya cuma kemarin. mau meluruskan saja, Ya. Pak, supaya teman-teman nggak gagal paham. Ya. Jadi sepengetahuan saya di dalam kontes itu, ya apalagi kalau kita bicara Pamnas ya, Pak, itu juri yang ditunjuk itu adalah juri yang berpengalaman, Pak. Mereka Dan profesional sekali ya. Mereka, saya jamin itu, mereka profesional. Dan itu bisa dilihat pada waktu kita melakukan Pamnas di sini, mereka datang dari Jakarta, dan mereka itu adalah juri-juri yang memang sudah sering hadir dan melakukan penilaian di berbagai kontes di Indonesia. Bahkan di kontes-kontes yang paling besar mungkin di Jakarta, mereka sudah hadir di situ. Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya kita nggak percaya kepada mereka, kita percaya kepada siapa lagi? Nah, cuman memang jangankan Bapak atau teman-teman saya pun sering ngalamin yang tadinya hijau, merah mungkin di Tahu-tahu event sini yang lain hijau. itu menjadi hijau. Nah, cuman saya introspeksi, Pak. Saya introspeksi. Kalau saya punya kesempatan untuk bertanya, saya akan bertanya. Kenapa? Karena kalau di Pameo-nya itu kan dibilang bahwa bonsai ini adalah seni yang tak pernah selesai, Pak. Iya. Dia berproses karena kita Berproses berurusan terus. dengan makhluk hidup. Benar. Makhluk hidup itu seperti kita, ada saat kita sehat, segar, ada mungkin kita agak flu, mungkin kondisi lesu, begitu juga pohon. Oke. Nah, pertanyaannya, pada saat itu pohon kita seprima yang sebelumnya enggak? Kan itu yang pertama, itu yang paling sederhana itu. Nah, kalau kita bicara masalah penjurian, Pak, di penjurian itu kita anggaplah sekarang gini, ada 5 juri. 5 juri itu sudah ada aturannya, sudah ada cara mereka melakukan penilaian. Nah, pada saat melakukan penilaian itu, kalau misalnya kita, ini subjektif, kan gitu ya? Mungkin ada satu juri yang sukanya seperti ini, atau mungkin ada satu juri yang tidak suka dengan gaya yang seperti ini. Nah, sebenarnya di PBBI, sepengetahuan saya, tolong dikoreksi teman-teman kalau saya salah ya, itu sudah ada cara untuk mengantisipasinya. Kenapa? Itu pada saat dilakukan penjurian, itu nanti kan direkapitulasi, Pak. Nanti nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah itu dihilangkan, Pak. Oh gitu? Oh iya. Oh berarti yang nilai tertinggi, loh apa nggak nanti itu gimana? Nah, karena ada 5 kan, Pak. Kalau misalnya kalau mengambil rata-rata, nilai tertinggi sama nilai terendah itu dihilangkan. Jadi diambil misalnya 5 ya, di sini hilang, tinggal 3 yang diambil rata-rata. Nah, ini mungkin menjamin ini lebih objektif. Untuk memitigasi risiko tadi. Meminimalisir lah kan gitu kan. Memitigasi risiko.
Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Di dalam proses penjurian itu, kalau seandainya, tapi saya yakin tidak, Pak. Seandainya pun ada satu juri yang memberikan nilai paling tinggi, Ya. karena dia mungkin suka style pohon Ya, itu. ya. Atau mungkin ada satu juri dia tidak suka dengan itu, dia akan rendahkan nilai itu, misal ya, Ya, Pak. ya. Itu juga akan tereliminasi. Oke, Karena dengan- ada mitigasi dengan cara risiko tadi ya. di sini, yang tertinggi dan terendah dihilangkan, diambil rata-rata dari yang 3. Oke. Nah, saya pikir ini sudah sangat fair. Ada satu lagi Bang Doris, ini kasuistis sifatnya. Ya. Dan ini cerita-cerita di belakang wajar lah kan gitu ya. Tapi kita pingin dengar juga dari Bang Doris. Jadi saya pernah dengar Ya. ada satu jenis pohon, misalnya contoh aja langsung, boksus. Boksus itu mungkin agak jarang lah di sini ya gitu kan. Nah, waktu dalam satu event dia dapat merah. Di event berikutnya dia dapat hijau. Lalu ngobrol-ngobrol, iyalah itu bapak itu juri itu kan mereka memang nggak suka dengan boksus. Mereka itu nggak itu gimana? Ini Aduh, suka Pak. ya, bukan menilai ini tapi Ya, ya, katanya ya. gitu. Dia kan nggak suka itu, mana pernah dia ngasih merah ke boksus. Itu bener apa nggak sih? Pak, terus terang. Ah, Saya mengikuti event-event, saya mengikuti kontes-kontes. Walaupun mungkin saya tidak terlalu ini ya, walaupun habis ini punya saya merah, besok hijau, Iya, ya mungkin iya, saya introspeksi sendiri karena Iya, ini seni iya, ya. iya. Tidak pernah terlintas Nggak di pernah ya. pikiran saya seperti itu, Pak. Oke. Nah, Berarti itu kemudian katakanlah- cuman pertanyaannya mungkin gini. Awalnya teman-teman itu kontes di mana? Berkompetisi dengan siapa? Jumlahnya berapa? Jumlahnya, Kan ya gitu. mungkin ini ya kualitas Lawannya ya. apa? Setelah itu pindah ke sini, Ah. ya kira-kira yang berkompetisinya Iya, kira-kira iya, sama iya, atau iya. tidak? Oke. Bisa jadi dia Pamnas sama-sama Pamnas. Tapi barangkali yang satu mungkin kelurahan di kabupaten sana, sedangkan Ya. di kelurahan Pekanbaru pasti kan beda. Sedikit banyaknya itu berpengaruh. Oh iya, pasti. Karena itu masalah kualitas barang. Oke. Ya, tidak mengatakan bahwa di kecamatan kecil itu Iya. kualitasnya nggak bagus. Enggak, kalau di Jawa itu ada di Oh beberapa ya, kalau tempat di yang Jawa kota udah kecil, ngeri-ngeri semua. Itu merata kualitas sekarang mereka ya. bagus-bagus, Pak. Iya, Bagus-bagus. iya, iya. Baik, jadi sahabat Ikhwanul, kita mendapat pencerahan yang luar biasa. Karena ini barang seni, memang standar ada, tetapi semua lagi-lagi kembali ke selera juga. Contoh misalnya saya, ada satu pohon saya yang teman-teman bilang, ini harus begini, ini harus begini. Tapi jiwa saya nggak mau, saya pingin sesuatu yang lain. Nah, itu kan nggak bisa dipaksakan kan gitu ya. Itu sebenarnya nilai paling tinggi, Pak. Ya saya nggak bisa dipaksakan, Karena gini. saya nggak mau begini nih kan gitu. Walaupun saya nggak ahli, saya nggak tahu, Ya. tapi saya nggak mau ini diginikan kan gitu. Saya bertemu dengan beberapa kolektor, Pak, di Jakarta. Pohon mereka bagus-bagus. Tapi mereka bilang bahwa pohon ini harus membuat senang saya. Ah, itu dia. Dia nggak butuh apresiasi dari Iya. orang, karena pohon ini memberikan apresiasi itu ke dia. Nah, mungkin itulah kalau saya pikir, oh ternyata ini mungkin nilai seni yang tertinggi mungkin di situ ya. Ya, kepuasan dari- kita kan beda gitu ya. Jadi kalau ibaratnya saya punya satu pohon, semua orang suka, semua orang bilang bagus, tapi saya nggak suka, mau diapain Iya, kan gitu. iya, iya, Tapi ada betul. satu pohon yang saya suka, saya betul-betul orang lain bilang biasa-biasa aja. Ya namanya benda seni ya mungkin begitu. Ya Pak. mungkin Pak Ikhwanul juga nggak peduli orang bikin Oh, ya ini nggak jelek, mau tahu. peduli, Nggak karena di mau mata tahu. kita, di hati kita Iya. suka ini dan ini yang terbagus. Benar, menurut benar, kita. benar. Nah, sahabat Ikhwanul, barangkali ini sesi terakhir sebelum kita keliling. Bang Doris, Iya, kan Pak. Bang Doris pernah jadi ketua PPBI Pekanbaru, walaupun judulnya Pekanbaru, tapi sebenarnya Riau lah. Karena kiblatnya kan memang Pekanbaru, barangkali boleh dikatakan begitu ya, lebih berkembang dibanding yang lain. Saya sudah keliling Bang Doris. Jadi sekarang misalnya contoh barusan kemarin saya ke Bungaraya. Di Siak. Iya, iya. Itu luar biasa. Luar Bang Doris. biasa. Mereka di sana ada sekitar 15 petani bonsai. Iya. Dan lebih mengkhususkan juga ke anting putri. Betul, Dan betul sekali. ke anting putri, beringin, ficus, kimeng, segala macam, iprik. Bahkan sekarang sudah mulai ke sancang gitu Iya. kan. Nah, tapi mereka itu dia Bang. Jadi saya bilang, kenapa nggak dibawa ini Pak? Waduh Pak, untuk pergi kontes, biayanya bagaimana, Iya. apanya. Nah, ini mungkin masih perlu semacam apa ya, semacam edukasi ke mereka gitu. Karena memang sebagian saya lihat masih apa ya, yang penting tanam, Iya. yang penting belum mikirkan akar ke apa kan gitu ini kan. Itu gimana tanggapan Bang Doris, atau perlu edukasi kah Ya. atau sama-sama, atau gimana Bang Doris? Setuju, Pak.
Jadi gini, karena bonsai ini adalah seni yang nggak pernah selesai, Pak. Ya, kalau menurut saya pribadi, kita juga nggak bisa berhenti untuk belajar, Pak. Oke. Nggak bisa berhenti untuk belajar. Nggak ada selesainya. Ya, apalagi mungkin kita bisa ya, kita pegang, mungkin teman-teman itu banyak megang bermacam-macam pohon. Ya. Yang karakternya berbeda dan perilakunya juga berbeda. Itu tetap kita harus belajar. Oke. Seperti awalnya saya megang anting putri, pada saat saya mencoba untuk memelihara lohansung jenis cincuan, ya saya juga harus belajar lagi medianya seperti apa, perlakuannya seperti apa, karena mereka itu berbeda. Oke. Ya. Menurut saya, Pak, yang paling tua adalah ini. Oh, ini? Ya, walaupun dia tidak sebesar itu. Ini jeruk kingkit. Karena ini jeruk kingkit, Pak. Oh. Kenapa saya bilang paling tua? Karena saya coba pernah tanam, Pak, kingkit ini dari biji. Ya. Itu 8 tahun, Pak, di tanah. Itu dapatnya cuma jempol kaki, Pak. Nah, cuman saya nggak bisa perkirakan dengan ukuran yang segini, ini sudah umur berapa iya, kira-kira udah berapa ini ya? tahun. Berarti kingkit ini termasuk yang lama pertumbuhannya ya? Pembesarannya, Pak. Pembesarannya. Pembesarannya lama. Pembesaran cukup lama. Mungkin soka gitu kali ya? Lebih kurang seperti itu. Oh. Oke, kita lihat ke belakang, Bang. Nah, ini guru Bang saya, Pak. Is Gondrong. Nah, Bang Is. Bang Is Gondrong, sini Bang. Mana nih menurut pengalaman Bang Is yang Bang Is paling suka di tempat beliau ini yang mana nih? Ada di tengah, posisi di tengah sama di pinggir. Ada dua sih di sini. Yang ini? Yang istimewa untuk anting ya. Ya. Yang anting ada dua. Ya. Soalnya emang Yang mana? tuh. Berarti nggak salah nih tadi jawaban Bang Doris. Dia bilang sementara belum mau jual katanya kan gitu. Ini ya? Karena ini soalnya untuk anting besar. Yang besar ini ya? Ya. Udah nggak ketemu lagi sebenarnya ya? Kita mau gedein di alam berapa tahun? Oh, gitu ya. Kita program paling segede-gede sepaha. Nah untuk segede gini kita nggak waktunya. Berarti lebih langka jatuhnya ya? Iya Langka. paling nggak 40-50 tahun itu di alam segede gini. Kita juga nggak tahu. Kita patokannya kalau sepaha itu bisa 20 tahun, 15 tahun. Nah segede gini berapa tahun? Cuman tadi beliau tanya yang mana yang paling tua. Kalau dari ukuran yang itu 2, saya bilang. Cuman kalau dari usia mungkin ini. Ini apa? Ini- Sukanya Bang Anu sama ini apa ini? Soalnya ini pohon kelingkit, aku pernah nanam sejempol kaki itu 8 tahun, 7 Nah, tahun. sama. Nah, 8 tahun, 7 tahun sejempol kaki. Masih Gedenya iya. Lah kalau untuk segede gini berapa tahun? Oke, satu lagi Nah. Bang Is, pengalaman Bang Is kalau nengok yang itu. Nah. Bang Is bilang tadi kan yang itu yang suka gitu ya. Ya, Apanya yang Bang Is suka dari pohon itu? suka karakternya tua, gaya brumnya dapet, pengecilannya ini kan udah diprogram dari cabang-cabangnya udah mapan, tinggal nunggu nggak lama lagi. Nah, paling nggak kalau nggak lama di bonsai itu 5 tahun ke bawah ya. Ya. Kalau nggak lama di bonsai itu, kalau lama di bonsai Bukan itu 2-3 15 bulan tahun. ya? Ke atas. Bukan 2-3 bulan ya? Nah, 2-3 bulan itu kue. Nah, penyakitnya itu sama dengan saya. Nah. Begitu saya tanya, "Nih kapan jadinya?" "Ini 3 tahun lagi." Ya udahlah, ambil aja lah. Soalnya kalau dipikir-pikir bonsai itu namanya bonsai kan makhluk hidup, dia hidup tumbuh terus. Dan Semasa dia tumbuh masih Iya. menjadi. Dan seperti dibilang Bang Doris tadi, nggak ada selesainya kan gitu. Oke. Terima kasih. Ya, Bang Is, oke. terima kasih Bang Oke, Is. lanjut, Selamat lanjut. bekerja Bang Is. Nah, ini yang lain yang mana? Nah, sekarang barangkali saya ingin nanya, Bang Doris yang suka kali semua sama punya Bang Doris nih. Ya. Yang mana nih Bang Doris? Ya, otomatis yang tadi ya. Oh, yang tadi ya. Nah, kemudian saya tertantang dengan lohansung ini, Pak. Oh, yang ini ya? Ya, karena ini Yang ini? Nggak, cincuan. langsung kan banyak nih. Jenis cincuan ini. Oh, cincuan. Ya, Enggak, maksud cincuan. saya kan ada beberapa pohon. Ya, Tapi betul. yang mana yang mau Bang Doris ceritain kira-kira yang satu? Depan. Oh, depan ya? Depan. Ayo, Kita ke kita lihat. depan. Nah, kok beda, Bang? Hah? Ya. Kalau saya malah suka yang tadi bener loh. Apa nih Bang Doris dari Anu ini? Ya, karena ini memang di set awalnya sama masih memang tuh bonsai ya. Mutu bonsai. Cuman terus terang bukan di bentuk saja, Pak. Cuman di jenis, Pak. Cuman di jenis. Kenapa? Karena lohansung cincuan ini mungkin masuk Indonesia itu secara massal. Oh, ini itu impor ya? Ini impor dari Oh. Taiwan. Oh. Itu baru sekitar 2014. Hmm. 2014. Jadi lebih kurang masih sekitar 10 tahunan.
Oke, 10 tahunan, dan belum banyak ya, kecuali barang-barang yang sudah diimpor jadi ya. Iya. Belum banyak barang-barang yang cincuan ini yang memang betul-betul dibesarkan, dibentuk di Indonesia tuh belum ada atau belum banyak yang jadi. Betul-betul Nah, dari bahan benar, iya, betul. lalu diproses jadi mungkin belum banyak ya. Iya, nah ini menjadi salah satu tantangan kita. Kita mau mencoba menjadikan bonsai-bonsai cincuan ini menjadi bonsai yang enak untuk dinikmati mata. Dan juga saya memang punya banyak cincuan ini, Pak. Iya. Di samping di bonsai, untuk taman dia juga bisa ini, Iya, taman bisa ya. dipakai. Nah, kalau saya terus terang ini mohon maaf. Katakanlah ini pemula yang ngomong kan gitu kan. Saya malah kurang suka yang ini gitu. Karena kayak ini saya jauh lebih suka yang style-style cascade begini, dan umumnya saya begitu, Nah, itulah selera tadi. Ya, Pak. iya itu dia. Dan itu nggak bisa selera kita tadi. perdebatkan Nggak kan? bisa diperdebatkan. Oh, salah Pak Iwan, Nggak. salah atau Ya. kan nggak bisa gitu Nggak, ya. nggak Karena bisa. selera saya nengok ini dibanding ini ya. Saya masih jauh pegang ini ya Iya. gitu. Makanya kami di sini sediakan Semua semua punya. macam gaya. Nah, kalau ngomong-ngomong lagi nih, Iya. ini kalau harga mau kena berapaan yang kayak gini loh Hansung ini? Kalau untuk relatif ya Pak, relatif. Cuman kalau untuk jenis lohancung cincuan dengan bentangan yang sudah, ini kan Ya, bentangannya udah hampir 2 meter. ya 2 meteran kotor lah. Ya, 2 meteran kotor ya mungkin sudah dianggap puluhan Pak. ya, puluhan ya. Di bawah 50? Oh masih, Oh, di bawah masih di bawah 50. Makanya saya bilang, yang pengen, yang penasaran silakan langsung. Saya malas juga ngomongin harga. Ada satu lagi yang unik. Ini ya? Ya. Oh iya, ini juga. Ini yang tadi dari pertama datang saya lihat ini sebetulnya, Pak. Nah kalau yang ini jenisnya ficus Pak. Ah, Ini jenis ficus, Ficus. tapi terus terang ini Ficus apa ini? Ficusnya apa? kalau ini kan sudah tempelan. Pak. Elegan ya? Ini tempelannya ini kompakta. Oh, kompakta. Kompakta, Ah. tapi batangnya ini ya kalau orang bonsai bilang ceng'i, Pak. Ceng'i itu seperti iprik, tapi ipriknya bukan iprik kita, ipriknya Oh. Taiwan di situ. Batangnya putih. Apa nggak lebih tua ini kayaknya nih, Bang? Karena kecenderungannya kalau untuk pembesaran jenis-jenis ficus kan lebih cepat, Pak. Oh iya. Nah, tapi betul, luar betul, biasanya betul. di sini ini terus terang ini bukan buatan kita. Ah. Tekak-tekuk yang seperti ini bukan Iya. buatan kita. Nah, ini saya berpikir dulunya akar. Ah. Tetapi setelah saya lihat-lihat tidak. Ternyata batang, ini ya? adalah batang yang dibengkok-bengkokin karena masih ada sisa sesetan di dalam. Oh ini ya? Nah, di sini Iya, ada betul, sisa betul, betul. seset. Berarti memang Ya, jadi harus diseset, diolah, ya, ditekuk, benar. diseset, ditekuk. Jadi Ya. bukan karena dengan kawat aja ini kan, pasti dengan diolah, dipotong, di anu ya. Jadi luar biasanya di sini, ini kesabaran orang yang membuat luar biasa. Pak. Iya. Nah sekarang ini Bang Doris sambung pakai, Kita ganti daun. maksudnya? Kita ganti daunnya. Jadi orang sana, ini dari daun ceng'i sudah diganti dengan Kompakta. daun kompakta. Ya. Sekarang daun kompakta kita ganti lagi dengan daun elegan, Pak. Wah. Inilah makanya dibilang bonsai nggak ada selesainya, barangkali salah satu ya itu ya Bang ya. Iya. Jadi aslinya ceng'i, sambung kompakta, Sekarang kita sekarang ganti lagi elegan. pengen rubah lagi, Iya. sambung lagi dengan elegan. Sambung lagi dengan elegan. Jadi nanti kompaktanya hilang, yang tinggal nanti elegannya. Waduh, ini apa istilahnya sambung susu ya? Ya, sambung susu. Sambung susu. Berapa tahun perkiraan Bang? Kalau untuk Ya, ficus, jadinya. untuk ficus ya, untuk ficus mungkin dia nempel ini ya mungkin sekitar 6-8 bulan nempel, Pak. 6-8 bulan nempel. Nah, cuman di sini kita kan sudah mempunyai dahan-dahan, Pak. Ya. Jadi mempunyai dahan-dahan yang dari kompakta tadi. Jadi kita tempel ini sudah di dahan-dahan yang sudah ada. Jadi itu sangat mempersingkat waktu. Oke, Bang Doris. Sekarang kita lihat beberapa koleksi anting putri beliau nih. Ngeri-ngeri pasti nih. Mana yang kira-kira punya style berbeda gitu loh. Style berbeda. Wah, itu dia kali itu ya. Ujung, Bang. Yang itu juga unik, Pak. Ah, Karena ini connecting ya. Connect nyambung. Ya, nyambung satu akar. Berarti ini Ini connecting dia. oh ini memang nyambung ya.
Berarti bukan 2 pohon ya? Bukan. Ini satu pohon. Berarti ini dari akar tumbuh tapi Tumbuh dipelihara lagi. gitu ya? Iya. Ini saya dapat dari teman rengat, dari Pang Tonitan ini. Dari Tonitan rengat. Tonitan rengat. Iya, sampai pesan ke beliau, Bang jangan patah ya yang ini ya. Ini masih proses. Prosesnya. Nah, Yang kemudian mana yang satu style yang lagi, beda, yang lain lagi bang? style yang beda ini Pak. Nah ini juga nih. Ya, ini saya kasih namanya si Gumarang nih Pak. Kenapa bang? Kenapa? Bang? Kayak kuda emang. Ya, kena kuda Gumarang dia. Nah sekarang Nah, kalau ini akarnya. ya. Ini seperti ini sampai sini Pak. Oh jadi ini nembus sampai ke bawah ini? Tembus sampai bawah. Jadi nanti ini akarnya ini apa ya, orang bilang negari ya. Oh. Tumbuh di atas akar. Iya. Nah sekarang gini bang. Kalau saya lihat, kan saya banyak nih ngecek, beli-beli yang murah-murah lah gitu ya. Umumnya sekarang kan orang bikin kayak Dianu itu kan akarnya sama besar, rapi. Sedangkan ini kan alami sekali nih, alamnya memang begini kan gitu. Nah ini gimana nih Bang Doris? Iya, enggak, ini saya mempertahankan alamnya saja. Karena kokohnya pasti kokoh ini kan. Alamnya saja, dan satu lagi karena dia unik. Kenapa? Nanti dia akan tumbuh di atas akar, Pak. Iya. Nanti kalau ini dibongkar, ini akan ya, Bang kalau Doris ini buang dibongkar, ini akarnya sampai ke sini. Iya, suatu saat nanti ini berarti dibuang. Ini untuk kesenangan, Pak, nggak untuk kontes. Nah, itu yang saya itu pengen yang punya unik. Oke. Kita lihat yang lain lagi, Bang. Ya, mungkin Atau jenis lain lah, Bang. Jangan anting putih jenis lah. lain ya. Ya. Jenis lain ya, mungkin ini. Ini ada sianci. Oh, sianci ya. Ya. Itu yang berbuah asam apa manis? Oh, yang asam, Pak. Asam ya. Yang asam. Sama punya saya juga. Tapi semuanya saya nggak mau berbuah lebat. Paling buahnya 3, 5 gitu. Iya, ini sianci sengaja saya bikin style tinggi. Karena kebetulan yang style pendek kan udah banyak, Pak. Iya, Pengen berbeda aja. Oh, jadi ini memang tapi udah ketemu semua ini. Ya, Udah. kemudian ini Ini dahan, anak dahan, ranting udah ada. Dan ini sering berbuah ya? sering berbuah, Pak. Nah, ini ada, ya kalau dulu salah satu favorit sih, Pak. Kalau untuk bahan bonsai, Sam Jawa, Pak. Oh, asam. Sam Jawa. Waduh. Ini jadi barang minder lama saya nih. juga. Saya juga Ini punya barang lama. beberapa tapi jauh lah. Barang lama juga. Woi. Ini udah berapa tahun nih sama Bang Dor nih? Ini awalnya dulu, ini bakalannya itu saya ambil dari Pak Kowat Padang. Oh, kuat Padang. Jadi di saya mungkin sudah lebih dari ya 8-10 tahun sudah ini. Wush. Ini barangnya dulu kecil sekali, cuman segini. Oh, berarti besarnya itu di sini ya? Unggulnya apa nih, Bang Doris? Saya suka, Pak, karena karakter batangnya. Ini kan yang istilah orang ya Sam Jawa yang kulit buaya ya, yang kulitnya kasar. Iya. Kemudian ini tapaknya memang sudah diprogram. Jadi ini Kaki udah anu semua ya? Iya, ini sudah beberapa kali pemecahan. Tapi masih sabar, masih belum jadi. Karena barang-barang belum jadi ini yang bikin kita semangat, Pak. Karena setiap hari itu seperti Pak Iwan bilang itu, setiap hari ngeliat pucuknya udah tumbuh atau belum. Kalau udah jadi ya paling ya sepintas saja ngeliatnya. Nah, ini kalau yang suka tapak, di sini ada sisigium. Ini apa nih? Sisigium, Pak. Nah, ini beda lagi. Dengar namanya aja saya baru kali ini. Saya Namanya terus terang kalau nama sisigium. ya sisigium itu jambu-jambuan, Pak. Oh, jambu. Saya juga nggak tahu ini pohon namanya apa. Coba lihat, Bang. Tetapi pada saat saya petik daunnya, baunya bau jambu, Pak. Oh. Dia pasti keluarga sisigium gitu. Nah, ini tapaknya bagus. Kaki ya. Ini awalnya saya bikin untuk pohon taman, tetapi setelah saya lihat bahwa Bisa pengakarannya bonsai itu gitu ya. bagus, Tapi pernah berbuah? Ada buahnya? buahnya seperti buah jambu kecil, seperti buah nasi-nasi, Pak, kecil-kecil putih. Ini kingkit juga ya, Ma ya? Itu kingkit, Pak. Ini awalnya dulu dari bakalan, Pak, dari Semua? tunggul ya, dari tunggul yang saya ground, saya program akar ya. Iya. Sebagian besar itu dapatnya dulu dari ini, dari mungkin Pak Ikhwan pernah ke situ. Bang Udin Bang Kinang. Oh ya, ya.
Pernah, Itu pernah. sumber bahan bonsai Oh iya, anting kalau- bagus-bagus itu. Anting mungkin entah bulan berapa saya dari sana, tapi memang nggak kerawat, nggak tahu, nggak pandai ngerawatnya. Yang di dia sudah bagus sekali, sama saya masih gitu-gitu aja. Baik, sahabat Ikhwanul, sudah panjang lebar kita cerita tentang dunia bonsai bersama Bang Doris, yang ya saya nggak perlu ceritain lagi lah, beliau sudah paham benar tentang bonsai, bahkan kita udah masuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi kalau kita Masih belajar, masih terus belajar. kalau kita pahami yang kita bicarakan tadi, menurut saya itu udah sampai ke tingkat filosofi sebuah bonsai itu gitu kan. Kita udah bicara tentang filosofinya gitu, jadi nggak bicara bendanya lagi gitu. Nah, sekarang terakhir Bang Doris ada harapan atau pesan atau apapun, silakan Bang Doris terakhir, Ya. closing statement Bang. Ya, untuk teman-teman, seperti saya juga lakukan, bonsai ini adalah seni yang nggak pernah selesai, Pak. Seni yang nggak pernah selesai. Banyak hal-hal yang harus kita pahami dan harus kita pelajari dari cara merawat bonsai. Kuncinya satu saja, teman-teman, jangan malu dan jangan pernah bosan untuk belajar. Kalau untuk hobi, satu teman-teman, hobi harus happy, itu kuncinya. Sepakat kita Ya. kalau itu sepakat. Hobi harus happy. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Barangkali demikian saja, saya nggak simpulkan lagi. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan perbincangan kami bermanfaat bagi kita semua. Dan nomor handphone beliau atau nomor handphone anggota yang ada di rumah bonsai ini, saya berada di rumah bonsai ini, nanti saya tampilkan di deskripsi. Mungkin mau berhubungan langsung, mau bertanya-tanya, silakan. Karena beliau mungkin harusnya bersedialah kita berdiskusi. Insya Allah. Ya. Nah, kemudian juga kalau mau nanya-nanya barangkali, karena sebagian besar barangkali di sini juga dijual. Nah, jangan lupa yang butuh peralatan juga ada ya Bang ya. Ya. Misalnya pot, kawat, alat-alat gunting segala Ya. macam lengkap ada di sini ya Bang. Iya, kita sediakan, Pak. Ah. Sampai ke peralatan, alat-alat bonsai, perlengkapan bonsai, sampai ke kawat, sampai ke pupuk kita. Oh, baik. Silakan teman-teman, kalau misalnya butuh, ada waktu silakan mampir. Alamat pasnya apa namanya nih Bang? Eh, Jalan Ini rumah bonsai, Jalan Parit Indah Ujung, Pak. Jalan Pesantren. Parit Indah Ujung. Ya, Parit Indah Ujung. Nanti kita belok kiri sedikit Jalan Pesantren, pas di sebelah rumah makan Lintau. Oh, itu dia. Sudah. Berarti intinya di belakang Purna MTQ ya Bang ya? Iya, kita masuk dari kira-kira Purna begitu. MTQ. terus Baik, ke belakang. saya rasa demikian. Barangkali mudah-mudahan menginspirasi bagi kita semua. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.